Hai semuanya. Kadang kita menjalani hari tanpa benar-benar sadar bahwa apa yang kita lakukan hari ini sedang membentuk versi diri kita di masa depan. Kita bangun, main ponsel sebentar, buka media sosial, scroll tanpa arah, tertawa kecil melihat video lucu, lalu kembali ke rutinitas yang sama. Rasanya seperti nggak ada yang istimewa. Hari ini terlihat biasa, bahkan terlalu biasa. Tapi di balik kebiasaan kecil itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh diam-diam. Sesuatu yang mungkin nggak kita sadari sekarang, tapi akan kita rasakan nanti. Entah itu berupa hasil yang baik atau penyesalan yang menyakitkan. Ada kalanya kita berpikir bahwa satu hari tidak akan mengubah apapun. Cuma satu hari kok males, nanti juga bisa dikejar. Sekali nggak produktif juga nggak apa-apa. Tapi ternyata, yang membuat perubahan besar dalam hidup bukan satu keputusan besar, melainkan kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa sadar. Satu hari mungkin tidak terasa, tapi 100 hari kemudian, perbedaannya bisa jauh. Orang yang terus belajar dan berproses hari ini akan punya versi diri yang lebih kuat nanti. Sementara yang terus menunda akan sadar bahwa waktu telah melaju dan kesempatan sudah hilang. Lucunya, kita seringkali baru sadar ketika semua sudah lewat. Saat itu, rasa sesal akan datang dalam bentuk kalimat sederhana. Andai waktu itu aku mulai. Tapi yang menarik, penyesalan seperti itu tidak muncul dari hal besar saja. Kadang justru muncul dari hal-hal sepele yang kita abaikan. Seperti tidak menjaga hubungan dengan orang yang peduli, tidak menjaga kesehatan karena merasa masih muda, atau tidak mencoba karena takut gagal. Semua keputusan kecil yang diabaikan itu perlahan menumpuk, membentuk realitas yang suatu saat akan kita tempati. Mungkin hari ini kamu merasa santai saja, karena semuanya masih terlihat baik-baik. Tapi coba lihat lebih dalam, berapa banyak hal yang kamu tunda hanya karena merasa masih punya waktu. Betapa seringnya kamu menenangkan diri dengan kalimat nanti aja. Padahal waktu nggak pernah menunggu. Yang kamu pikir masih bisa dikejar nanti, bisa jadi sudah tertutup ketika kamu baru mulai berlari. Setiap pilihan yang kamu buat hari ini, sekecil apapun sedang menarik garis ke arah masa depanmu. Entah menuju versi terbaikmu atau sebaliknya. Kehidupan sebenarnya bukan tentang momen besar yang menentukan segalanya, tapi tentang ribuan momen kecil yang membentuk arah. Kadang kamu nggak sadar, satu kebiasaan kecil hari ini bisa jadi benih dari karakter besar yang kamu miliki nanti. Misalnya, kebiasaan jujur dalam hal kecil bisa membuatmu dipercaya dalam hal besar. Kebiasaan menunda tugas kecil bisa membentuk pola malas yang sulit diubah. Kebiasaan main media sosial terlalu lama bisa menggerus fokus yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sesuatu. Semua itu tidak langsung terasa, tapi satu hari nanti kamu akan menyadari bedanya antara orang yang menjaga kebiasaan baik dan orang yang tidak. Mungkin kamu sekarang merasa hidupmu datar-datar saja, tidak buruk tapi juga tidak terlalu baik. Kamu merasa tidak ada perubahan besar yang harus dilakukan. Tapi hati-hati, stagnasi adalah bentuk halus dari kemunduran. Saat kamu berhenti bergerak, dunia di sekitarmu tetap berjalan. Orang lain terus tumbuh, belajar, berkembang, dan kamu diam di tempat. Tanpa sadar, jarakmu dengan mereka semakin jauh. Kamu akan mulai merasa tertinggal padahal dulu kamu berada di titik yang sama. Semua itu terjadi karena kamu menganggap hari ini biasa saja. Hari yang kamu anggap biasa bisa menjadi titik awal dari dua kemungkinan, perubahan atau penyesalan. Semuanya tergantung bagaimana kamu memperlakukannya. Kalau kamu memperlakukan hari ini dengan serius, kamu sedang menanam benih masa depan yang baik. Tapi kalau kamu biarkan begitu saja, kamu sedang menanam benih penyesalan. Sederhana tapi nyata. Kita sering berpikir bahwa hidup berubah karena momen besar. Dapat pekerjaan, menikah, pindah kota, kehilangan seseorang. Padahal hidup lebih sering berubah karena hal-hal kecil yang kita tidak sadari. Misalnya keputusan untuk membaca 10 halaman buku setiap hari, atau keputusan untuk terus menunda mimpi karena malas. Dua hal kecil ini mungkin terlihat sepele hari ini, tapi setelah setahun, hasilnya bisa seperti bumi dan langit. Dan disitulah banyak orang terlambat sadar. Mereka baru merasakan akibatnya ketika semua sudah terjadi. Ketika mereka mulai merasa sulit fokus, padahal dulunya bisa. Ketika hubungan yang dulu hangat, kini terasa dingin karena jarang disapa. Ketika kesehatan mulai menurun karena terlalu sering menyepelekan pola hidup. Ketika impian terasa terlalu jauh karena terlalu lama tidak dijangkau.
Semua akibat itu tidak datang tiba-tiba. Mereka lahir dari serangkaian hari biasa yang diabaikan. Mungkin kamu sekarang merasa hidupmu datar-datar saja, tidak buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Kamu merasa tidak ada perubahan besar yang harus dilakukan. Tapi hati-hati, stagnasi adalah bentuk halus dari kemunduran. Saat kamu berhenti bergerak, dunia di sekitarmu tetap berjalan. Orang lain terus tumbuh, belajar, berkembang, dan kamu diam di tempat. Tanpa sadar, jarakmu dengan mereka semakin jauh. Kamu akan mulai merasa tertinggal, padahal dulu kamu berada di titik yang sama. Semua itu terjadi karena kamu menganggap hari ini biasa saja. Hari yang kamu anggap biasa bisa menjadi titik awal dari dua kemungkinan, perubahan atau penyesalan. Semuanya tergantung bagaimana kamu memperlakukannya. Kalau kamu memperlakukan hari ini dengan serius, kamu sedang menanam benih masa depan yang baik. Tapi kalau kamu biarkan begitu saja, kamu sedang menanam benih penyesalan. Sederhana, tapi nyata. Kita sering berpikir bahwa hidup berubah karena momen besar. Dapat pekerjaan, menikah, pindah kota, kehilangan seseorang. Padahal hidup lebih sering berubah karena hal-hal kecil yang kita tidak sadari. Misalnya keputusan untuk membaca 10 halaman buku setiap hari, atau keputusan untuk terus menunda mimpi karena malas. Dua hal kecil ini mungkin terlihat sepele hari ini, tapi setelah setahun, hasilnya bisa seperti bumi dan langit. Dan disitulah banyak orang terlambat sadar. Mereka baru merasakan akibatnya ketika semua sudah terjadi. Ketika mereka mulai merasa sulit fokus, padahal dulunya bisa. Ketika hubungan yang dulu hangat kini terasa dingin karena jarang disapa. Ketika kesehatan mulai menurun karena terlalu sering menyepelekan pola hidup. Ketika impian terasa terlalu jauh karena terlalu lama tidak dijangkau. Semua akibat itu tidak datang tiba-tiba. Mereka lahir dari serangkaian hari biasa yang diabaikan. Mungkin kamu sekarang berpikir, tapi aku cuma manusia, nggak bisa selalu semangat tiap hari. Dan itu benar. Tidak ada yang menuntutmu untuk selalu produktif. Tapi setidaknya sadar bahwa setiap hari tetap punya nilai. Bahkan di hari paling malas pun, kamu bisa memilih untuk tetap berbuat sedikit. Sedikit lebih baik daripada kemarin, sedikit lebih sadar, sedikit lebih dekat dengan hal yang kamu inginkan. Karena satu hari yang diisi dengan kesadaran lebih, berharga daripada 100 hari yang dijalani tanpa arah. Waktu adalah sesuatu yang diam-diam mengambil, tapi tidak pernah mengembalikan. Dan yang paling menakutkan bukan waktu yang berjalan, tapi versi dirimu yang tidak ikut berjalan bersamanya. Mungkin hari ini kamu merasa tidak apa-apa, tapi suatu saat nanti, kamu akan menatap ke belakang dan melihat betapa banyak waktu yang kamu biarkan lewat tanpa isi. Kamu akan sadar bahwa hari-hari yang dulu kamu anggap biasa saja, ternyata punya makna yang besar, karena di sanalah seharusnya kamu mulai berubah. Kamu tahu apa yang sering bikin orang menyesal di masa depan? Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka tidak mencoba saat punya kesempatan. Banyak orang di masa depan yang sebenarnya tidak menyesal karena pernah jatuh, tapi karena tidak pernah berani melangkah. Mereka terlalu lama menunggu momen sempurna, padahal hidup tidak pernah menyediakan waktu yang benar-benar siap. Kadang kesempatan terbaik justru datang dalam bentuk yang tidak ideal, saat kamu belum sepenuhnya siap, tapi memilih untuk jalan dulu. Disitulah bedanya orang yang maju dan orang yang hanya menunggu. Coba pikir, berapa banyak hal yang sebenarnya bisa kamu mulai hari ini. Mungkin kamu sudah lama ingin belajar sesuatu, menulis, olahraga, memperbaiki diri, atau memperbaiki hubungan dengan orang lain. Tapi setiap kali ingin mulai, selalu ada alasan untuk menunda. Lagi sibuk, nanti aja pas suasananya enak, masih belum siap. Padahal kalau dipikir-pikir, alasan itu nggak akan pernah habis. Kalau kamu terus menunggu keadaan ideal, kamu bisa menunggu seumur hidup tanpa benar-benar bergerak. Dan akhirnya, kamu baru sadar ketika orang lain sudah jauh lebih dulu melangkah. Hari ini mungkin terlihat biasa, tapi bisa jadi hari ini adalah titik di mana kamu kehilangan momentum tanpa sadar. Hidup seringkali tidak memberi tanda jelas kapan kamu harus bergerak. Ia hanya memberi perasaan samar, seperti rasa tidak nyaman, jenuh, atau bosan. Banyak orang salah paham dan menganggap perasaan itu sebagai tanda untuk menyerah, padahal itu bisa jadi sinyal bahwa hidup sedang memanggilmu untuk berubah. Sayangnya, karena terlalu terbiasa dengan zona nyaman, kita sering memilih bertahan di tempat yang sebenarnya tidak lagi tumbuh. Kalau kamu perhatikan, kebanyakan perubahan besar dimulai dari hal kecil yang diulang dengan kesadaran.
Orang yang sukses bukan karena mereka punya kemampuan luar biasa, tapi karena mereka menghargai waktu-waktu kecil yang terlihat remeh. Mereka tahu bahwa hari ini bukan cuma hari yang lewat, tapi investasi. Sebaliknya, banyak orang yang hidupnya stuck karena mereka tidak sadar bahwa waktu yang mereka buang hari ini sedang mencicil akibat yang akan mereka rasakan nanti. Contohnya sederhana, kalau kamu tidak menjaga kesehatan hari ini, tubuhmu mungkin masih kuat sekarang, tapi 5 tahun ke depan, semua yang kamu abaikan bisa kembali menagih. Begadang terus, makan sembarangan, stres tanpa kendali, semua itu tidak langsung terasa, tapi perlahan tubuh akan mulai berbicara dalam bahasa yang tidak bisa kamu abaikan lagi. Dan saat itu terjadi, baru kamu sadar bahwa semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang dulu kamu anggap nggak apa-apa. Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan. Hari ini kamu mungkin terlalu sibuk untuk sekedar mengirim pesan ke orang tua atau teman lama. Kamu berpikir mereka pasti mengerti, toh kamu hanya sibuk sebentar. Tapi waktu terus berjalan, lama-lama jarak itu tumbuh. Bukan karena pertengkaran besar, tapi karena ketidakhadiran kecil yang terus berulang. Hingga suatu hari, kamu sadar hubungan yang dulu hangat kini terasa asing. Dan saat ingin memperbaiki, rasanya sudah terlambat karena waktu dan kebiasaan sudah membentuk jarak yang sulit dijembatani. Banyak hal dalam hidup bekerja dengan cara yang sama. Kamu tidak akan merasakan akibatnya sekarang. Efeknya tertunda, tapi pasti datang. Dan semakin lama kamu mengabaikannya, semakin besar harga yang harus dibayar. Sama seperti bunga yang tumbuh, kebiasaan juga punya masa panen. Bedanya kalau yang kamu tanam adalah hal-hal baik, kamu akan menuai ketenangan. Tapi kalau yang kamu tanam adalah kelalaian, kamu akan menuai penyesalan. Yang membuat semua ini rumit adalah karena hidup tidak langsung memberi tanda bahaya. Tidak ada alarm yang berbunyi ketika kamu mulai kehilangan arah. Semua berjalan pelan-pelan sampai akhirnya kamu menyadari bahwa kamu sudah terlalu jauh. Tapi berita baiknya, arah selalu bisa diubah, asal kamu sadar lebih awal. Selama kamu masih di sini, masih bernafas, masih bisa berpikir, kamu selalu punya kesempatan untuk memperbaiki. Tidak perlu menunggu tanggal 1, tidak perlu menunggu tahun baru, hari ini sudah cukup. Tapi untuk bisa mengubah arah, kamu perlu kejujuran terhadap diri sendiri, berani mengakui bahwa ada bagian dari hidupmu yang sebenarnya bisa diperbaiki. Banyak orang tidak berkembang bukan karena tidak mampu, tapi karena menolak melihat kebenaran. Mereka sibuk mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau orang lain. Padahal perubahan dimulai ketika kamu berhenti bersembunyi di balik alasan. Kadang sulit memang untuk mengakui bahwa kita belum melakukan yang terbaik, tapi justru dari kejujuran itulah kekuatan muncul. Mengakui bahwa kamu salah bukan berarti kamu gagal, tapi berarti kamu siap untuk bertumbuh. Setiap kali kamu berani jujur pada diri sendiri, kamu sedang membuka jalan untuk versi terbaikmu keluar, dan itulah titik di mana hidupmu mulai berubah pelan-pelan tanpa kamu sadari. Jangan tunggu besok untuk menjadi orang yang lebih baik, karena setiap besok yang kamu tunda akan berubah jadi kemarin yang kamu sesali. Waktu selalu bergerak lebih cepat daripada kesadaran manusia. Kamu mungkin berpikir masih punya banyak waktu, padahal sebenarnya, waktu sedang berkurang setiap hari. Dan semua yang kamu abaikan sekarang, sedang menyiapkan akibatnya sendiri. Hidup punya cara aneh untuk memberi pelajaran. Ia tidak selalu menegur dengan keras di awal, tapi perlahan menunjukkan akibat dari pilihanmu lewat hal-hal kecil. Saat kamu malas berproses, hidup akan mempertemukanmu dengan orang yang lebih disiplin, agar kamu sadar bedanya. Saat kamu sering menunda, hidup akan memberi kamu situasi darurat agar kamu belajar menghargai waktu. Saat kamu terlalu sibuk dengan dunia luar, hidup akan menunjukkan betapa berartinya hal-hal kecil yang dulu kamu remehkan. Semua itu bukan hukuman, tapi pengingat. Kalau kamu pikir hidupmu berjalan datar-datar saja, mungkin sebenarnya kamu sedang di masa pengumpulan. Semua tindakanmu hari ini sedang dikumpulkan untuk masa depanmu. Tidak ada yang hilang. Setiap usaha, setiap keputusan, bahkan setiap kali kamu memilih untuk tidak berbuat apa-apa, semuanya tercatat dalam perjalananmu. Dan suatu hari nanti, hasilnya akan kembali padamu, entah dalam bentuk kebahagiaan atau dalam bentuk pelajaran yang keras. Hidup bukan soal keberuntungan, tapi konsekuensi. Kamu menuai apa yang kamu tanam, dan kalau hari ini kamu menanam ketidaksadaran, kamu akan menuai kebingungan. Tapi kalau kamu menanam kesadaran, kamu akan menuai kedamaian. Semua orang punya kesempatan yang sama, tapi yang membedakan hanyalah cara mereka menggunakan hari-harinya. Satu langkah kecil setiap hari lebih berarti daripada 1000 rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Kamu tidak perlu jadi persempurna untuk mulai berubah. Cukup sadar bahwa setiap hari punya peran.
Kamu tidak perlu melakukan hal besar hari ini, cukup lakukan hal kecil dengan niat yang benar. Karena perubahan besar dimulai dari keputusan sederhana untuk tidak lagi menyepelekan hari ini, karena hari ini mungkin terasa biasa saja, tapi percayalah, suatu saat nanti, kamu akan berterima kasih pada dirimu yang memilih untuk tidak menganggapnya sepele. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita. Setiap keputusan kecil yang kita buat hari ini sebenarnya sedang menciptakan pola berpikir. Pola itu diam-diam membentuk cara kita menghadapi hidup. Misalnya, kalau kamu terbiasa menunda sesuatu, lama-lama otakmu akan terbiasa mencari alasan untuk menunda. Bahkan ketika sebenarnya kamu punya waktu dan kesempatan, otakmu akan secara otomatis mencari pembenaran untuk tidak melakukannya. Dan yang lebih sulit dari memulai sesuatu adalah memutus pola lama yang sudah menempel di pikiranmu. Kebiasaan itu seperti jejak di tanah. Semakin sering kamu melaluinya, semakin dalam bekasnya. Kalau kamu berjalan di jalur yang sama terus-menerus, tubuhmu akan bergerak otomatis tanpa berpikir. Begitu juga dengan kebiasaan buruk. Ia tidak terasa di awal, tapi lama-lama mengarahkanmu pada kehidupan yang tidak kamu inginkan. Kamu mungkin tidak sadar bagaimana kamu sampai di titik lelah, bosan, atau merasa kehilangan arah. Tapi kalau ditelusuri, semuanya berawal dari hal-hal kecil yang dulu kamu anggap sepele. Dan disitulah pentingnya sadar terhadap hari ini, karena hari ini adalah latihan. Bukan hanya latihan untuk mencapai tujuan, tapi latihan untuk membentuk siapa kamu sebenarnya. Kalau hari ini kamu melatih kesabaran, kamu sedang membentuk ketenangan untuk masa depan. Kalau hari ini kamu melatih disiplin, kamu sedang menyiapkan kestabilan hidupmu nanti. Tapi kalau hari ini kamu membiarkan diri dikuasai oleh rasa malas, amarah, atau ketakutan, kamu sedang melatih dirimu untuk menyerah pada hal-hal yang sama di masa depan. Kadang, kita terlalu sibuk mencari makna besar dari hidup. Kita berpikir bahwa hidup akan berubah setelah menemukan tujuan besar. Tapi yang sering kita lupakan, makna besar justru tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan sadar. Seperti menyelesaikan tugas walau capek, meminta maaf walau gengsi, mendengarkan orang lain walau ingin didengar, menepati janji walau kecil. Semua tindakan kecil itu membentuk fondasi yang tidak terlihat, tapi sangat kuat. Hari ini mungkin tidak terlihat spesial, tapi ia sedang menguji kesabaranmu. Ia menguji bagaimana kamu menghadapi rasa malas, rasa bosan, dan godaan untuk berhenti. Ia sedang mengukur apakah kamu benar-benar serius dengan hal-hal yang kamu bilang kamu inginkan. Karena impian itu tidak diuji lewat hasil, tapi lewat proses. Dan proses paling sulit bukanlah yang besar dan melelahkan, tapi yang kecil dan membosankan. Banyak orang menyerah bukan karena tidak kuat, tapi mereka tidak sabar dengan proses kecil. Mereka ingin hasil instan. Mereka ingin semua langsung terlihat. Padahal perubahan yang sejati itu seperti menanam pohon. Kamu tidak akan melihat pertumbuhan besar dalam sehari. Tapi kalau kamu terus menyiram dan menjaga, suatu hari kamu akan terkejut dengan hasilnya. Begitu juga dengan kebiasaan baik. Ia tumbuh pelan-pelan, diam-diam, sampai akhirnya menjadi bagian dari dirimu tanpa kamu sadari. Kalau kamu berpikir hari ini tidak berarti, coba bayangkan 1 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi kalau kamu terus mengulang hari ini dengan cara yang sama? Kalau hari ini kamu memilih menunda, 1 tahun ke depan kamu akan terbiasa menunda. Kalau hari ini kamu memilih belajar, 1 tahun ke depan kamu akan jadi orang yang jauh lebih paham. Semua berawal dari satu keputusan kecil. Bagaimana kamu memperlakukan hari ini? Ada kalanya kamu akan merasa lelah, merasa bahwa semua usaha tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ingat, tidak semua hasil bisa langsung dilihat. Ada hasil yang hanya bisa dirasakan setelah waktu lama. Sama seperti benih yang butuh waktu untuk tumbuh sebelum terlihat di permukaan. Kalau kamu berhenti terlalu cepat, kamu tidak akan pernah tahu seberapa dekat kamu dengan hasil itu. Kadang, kamu tidak perlu motivasi besar untuk bergerak. Cukup sadar bahwa setiap hari tanpa arah sedang mencuri masa depanmu sedikit demi sedikit. Mungkin hari ini kamu hanya melewatkan 1 jam tanpa makna. Tapi kalau setiap hari seperti itu, dalam sebulan kamu kehilangan 30 jam. Dalam 1 tahun, kamu kehilangan 360 jam. Waktu sebanyak itu cukup untuk membuat perubahan besar kalau kamu mau menggunakannya dengan sadar. Satu hal yang sering dilupakan orang adalah
bahwa akibat dari hidup yang dijalani tanpa kesadaran tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, dalam bentuk kebiasaan, dalam bentuk kehilangan gairah, atau rasa kosong yang sulit dijelaskan. Kamu mulai merasa bosan dengan hidup, padahal yang kamu bosankan sebenarnya adalah dirimu sendiri yang tidak bergerak. Kamu merasa tidak punya arah, padahal arah itu selalu ada, kamu saja yang berhenti mencarinya. Hidup selalu memberi dua pilihan sederhana, bertumbuh atau berhenti. Tidak ada di tengah-tengah. Karena ketika kamu berhenti berkembang, kamu perlahan mundur tanpa sadar. Dunia tidak menunggu, waktu tidak berhenti, orang-orang terus bergerak, dan kalau kamu tidak ikut bergerak, kamu akan tertinggal bahkan tanpa tahu kapan mulainya. Mungkin kamu merasa hari ini tidak penting, tapi hari ini adalah pondasi dari semua hari besok. Kalau pondasimu kuat, kamu bisa menanggung beratnya masa depan. Tapi kalau pondasimu rapuh, satu guncangan kecil saja bisa membuatmu goyah. Dan pondasi itu dibangun dari kebiasaan kecil yang kamu ulang tiap hari. Cara kamu berpikir, cara kamu bereaksi, cara kamu menghargai waktu, semua itu membentuk realitasmu. Jadi jangan remehkan hari ini hanya karena terlihat biasa, karena di balik kebiasaan kecilmu sedang tumbuh arah hidupmu. Kamu tidak akan langsung merasakannya sekarang, tapi suatu saat nanti kamu akan menatap ke belakang dan menyadari, ternyata semua ini berawal dari hal-hal kecil yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat. Kadang, yang paling sulit dari hidup bukan bertahan dalam penderitaan besar, tapi menghadapi rutinitas yang terasa biasa-biasa saja. Di situ letak tantangan sebenarnya. Ketika tidak ada yang benar-benar salah, tapi juga tidak ada yang benar-benar membangkitkan semangat. Kamu bangun pagi, melakukan hal yang sama, menjalani hari yang sama, dan tidur dengan pikiran yang sama. Hari demi hari berjalan seperti salinan. Tidak ada kejadian luar biasa, tapi juga tidak ada kemajuan berarti. Di titik ini, banyak orang mulai kehilangan rasa hidup, bukan karena kesulitan, tapi karena kehilangan arah dalam keseharian. Dan anehnya, justru di masa-masa seperti inilah masa depan sedang dibentuk. Hidup tidak berubah dalam sorotan besar, tapi dalam diamnya kebiasaan. Ketika kamu memilih untuk tetap berbuat baik walau tidak dilihat siapapun, ketika kamu tetap belajar walau tidak ada yang menyuruh, ketika kamu tetap menjaga diri walau belum ada hasil yang terlihat, semua itu adalah bentuk investasi yang akan kembali padamu nanti. Hari yang terasa membosankan bukan berarti tidak penting. Kadang, hari-hari yang terlihat datar adalah tempat di mana kamu sedang diuji untuk bertahan dan konsisten. Karena perubahan besar tidak terjadi karena keberanian sesaat, tapi karena ketekunan yang diulang. Semua orang bisa semangat di awal, tapi hanya sedikit yang bisa terus melangkah ketika tidak ada hasil yang langsung terlihat. Kamu mungkin berpikir, aku udah berusaha, tapi hasilnya nggak kelihatan. Tapi coba pikir lagi, mungkin bukan karena usahamu sia-sia, tapi karena kamu sedang menanam benih yang butuh waktu lebih lama untuk tumbuh. Ada orang yang menanam bunga dan ada yang menanam pohon. Bunga bisa tumbuh cepat tapi juga cepat layu. Sedangkan pohon tumbuh lambat, tapi saat sudah kokoh, ia bisa bertahan puluhan tahun. Mungkin kamu sedang menanam sesuatu yang besar, sesuatu yang butuh waktu dan kesabaran lebih. Masalahnya, kita hidup di zaman yang terlalu terburu-buru. Segalanya serba instan, termasuk dalam hal perubahan diri. Kita ingin sukses cepat, bahagia cepat, sembuh cepat, bahkan mengerti diri sendiri dengan cepat. Tapi kenyataannya proses itu tidak bisa dipaksa. Kamu tidak bisa memetik buah hari ini kalau baru menanam kemarin. Ada masa di mana kamu harus belajar sabar karena waktu sedang bekerja dengan caranya sendiri. Yang membuat banyak orang menyerah di tengah jalan adalah karena mereka tidak bisa melihat progresnya. Padahal, tidak semua pertumbuhan bisa dilihat dari luar. Kadang yang berubah duluan adalah hal-hal yang tidak terlihat. Cara berpikir, cara merespons masalah, cara menenangkan diri saat kacau. Itu semua pertumbuhan juga, hanya saja bentuknya tidak spektakuler. Tapi justru disitulah kekuatanmu tumbuh.
di hal-hal yang diam, tapi membangun fondasi dalam. Kalau kamu terus menganggap hari ini tidak berarti, lama-lama kamu akan kehilangan rasa tanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Kamu akan merasa semua ini hanya rutinitas tanpa arah. Padahal, kamu selalu punya pilihan untuk memberi makna pada setiap hal yang kamu lakukan. Mencuci piring pun bisa jadi latihan kesadaran. Berjalan ke tempat kerja bisa jadi waktu untuk merenung. Hal kecil bisa jadi cara untuk mengenali diri, asal kamu menjalaninya dengan kesadaran penuh. Kesadaran, itulah yang membedakan orang yang hidup sepenuhnya dengan orang yang hanya menjalani hari. Orang yang sadar tahu bahwa setiap momen punya nilai. Ia tidak menunggu momen besar untuk bersyukur. Ia tidak menunda kebahagiaan sampai semuanya sempurna. Ia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh, meskipun tumbuhnya pelan. Sedangkan orang yang hidup tanpa kesadaran akan terus merasa hidupnya hampa walau punya segalanya. Suatu saat nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa semua yang kamu alami sekarang punya maksud. Bahkan hal-hal kecil yang kamu kira tidak penting ternyata berperan besar membentukmu. Kesabaranmu hari ini mungkin sedang melatih keteguhan hatimu untuk nanti. Kesalahanmu hari ini mungkin sedang menyiapkan pemahaman yang kamu butuhkan di masa depan. Semua sedang membentukmu menjadi versi yang lebih utuh. Asalkan kamu mau belajar dari setiap peristiwa, sekecil apapun itu. Ada saatnya kamu akan merasa bahwa usahamu tidak dihargai, kerja kerasmu tidak terlihat, dan perjalananmu terlalu sepi. Tapi justru di momen seperti itulah kamu sedang membangun sesuatu yang kuat dari dalam. Karena pengakuan dari luar tidak akan pernah sekuat keyakinan dari dalam diri. Kalau kamu tahu kenapa kamu berjalan, kamu tidak akan mudah berhenti hanya karena orang lain tidak melihat arahmu. Hidup tidak akan selalu memberi hasil di waktu yang kamu inginkan, tapi ia akan selalu memberi hasil di waktu yang kamu butuhkan. Kadang kamu harus kehilangan dulu untuk belajar menghargai. Kadang kamu harus jatuh dulu untuk tahu cara berdiri. Kadang kamu harus merasa sendiri untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya. Semua itu proses yang tidak terlihat dari luar tapi berdampak besar pada dalam dirimu. Jadi, kalau hari ini terasa biasa, jangan buru-buru menganggapnya sia-sia. Mungkin hari ini adalah hari di mana kamu sedang ditempa, bukan diperlihatkan hasilnya. Tidak semua pertumbuhan harus terlihat indah. Kadang, tumbuh berarti bertahan ketika tidak ada yang memuji, terus berusaha ketika tidak ada yang menyemangati, dan tepat berjalan ketika tidak ada yang menjamin hasilnya. Ingat, suatu saat nanti kamu akan merasakan akibat dari semua ini. Tapi bukan berarti akibatnya selalu buruk. Bisa jadi, akibatnya adalah kamu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tenang dan lebih bijak, karena semua hal biasa yang kamu jalani hari ini. Dan saat itu tiba, kamu akan tersenyum dan berkata pada dirimu sendiri, "Untung aku nggak nyerah waktu itu." Hidup pada dasarnya adalah akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Setiap pilihan yang kamu anggap sepele sedang membangun karaktermu pelan-pelan. Misalnya, ketika kamu memilih untuk tidak menyerah walau capek, kamu sedang menguatkan keteguhan hatimu. Ketika kamu menepati janji kecil pada dirimu sendiri, kamu sedang melatih rasa percaya diri. Sebaliknya, ketika kamu membiarkan diri mengabaikan hal-hal kecil, kamu juga sedang melatih rasa cuek terhadap komitmenmu sendiri. Dan tanpa sadar, kamu akan jadi orang yang sulit mempercayai diri sendiri. Banyak orang berpikir karakter itu dibentuk dari momen besar, seperti keberanian mengambil resiko besar, menghadapi masalah besar, atau melakukan hal luar biasa. Padahal, karakter justru dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ulang tanpa disadari. Orang yang disiplin bukan karena mereka lahir dengan kemampuan hebat, tapi karena mereka terus memilih untuk tidak menunda, bahkan ketika tidak ada yang menyuruh. Orang yang jujur bukan karena mereka tidak punya kesempatan untuk berbohong, tapi karena mereka terbiasa menghargai kebenaran dalam hal-hal kecil. Semua terbentuk perlahan dari pilihan kecil yang dilakukan konsisten. Dan menariknya,
Semua itu dimulai dari kesadaran terhadap hari ini. Bagaimana kamu memperlakukan satu hari akan menentukan bagaimana kamu memperlakukan hidupmu. Kalau kamu mudah menyerah terhadap hari ini, kamu juga akan mudah menyerah terhadap hidupmu sendiri. Tapi kalau kamu belajar menata satu hari saja dengan sungguh-sungguh, menjaga fokus, menepati janji, berbuat baik, maka satu hari itu bisa menjadi pondasi untuk hari-hari berikutnya. Kamu mungkin berpikir bahwa perubahan itu rumit, padahal yang kamu butuhkan hanya satu hal, konsistensi kecil. Tidak harus sempurna, tidak harus hebat. Cukup terus maju walau pelan. Karena yang membedakan orang yang berhasil dengan yang tidak, bukanlah seberapa cepat mereka bergerak, tapi seberapa lama mereka sanggup bertahan. Dalam perjalanan hidup, akan ada banyak momen di mana kamu tidak melihat hasil apapun. Kamu akan merasa semua usahamu sia-sia, padahal sebenarnya kamu sedang berproses dalam diam. Sama seperti air yang menetes di batu, tidak ada satu tetes pun yang terlihat kuat. Tapi jika terus berulang, bahkan batu yang keras pun akan terkikis. Begitu juga denganmu. Usahamu hari ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau kamu terus melakukannya, hidupmu akan berubah tanpa kamu sadari. Namun, di sisi lain, hal-hal yang kamu abaikan juga bekerja dengan cara yang sama. Setiap kali kamu menunda, kamu sedang memperkuat kebiasaan menunda. Setiap kali kamu mengabaikan komitmen kecil, kamu sedang melemahkan kepercayaan dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih kenyamanan sesaat dibandingkan pertumbuhan, kamu sedang melatih dirimu untuk menyerah pada hal-hal yang sulit. Semua itu tidak langsung terasa sekarang, tapi suatu saat nanti, kamu akan sadar bahwa versi dirimu yang kuat atau lemah dibentuk dari hal-hal seperti itu. Hidup ini adil dalam caranya sendiri. Ia tidak pernah memberikan hasil tanpa sebab. Kalau kamu menanam kesabaran, kamu akan menuai ketenangan. Kalau kamu menanam kejujuran, kamu akan menuai kepercayaan. Kalau kamu menanam ketekunan, kamu akan menuai pencapaian. Tapi kalau kamu menanam kelalaian, kamu akan menuai kekacauan. Semua orang mendapat tanah yang sama, waktu. Tapi yang menanam dengan kesadaranlah yang akan memetik buah terbaik. Kamu mungkin pernah merasa iri pada orang lain yang tampak lebih sukses, lebih bahagia, atau lebih beruntung. Tapi sebenarnya mereka juga dulu punya hari-hari biasa seperti kamu. Bedanya, mereka tidak menyepelekan hari-hari itu. Mereka tetap berjalan saat orang lain berhenti. Mereka tetap mencoba saat orang lain menunggu waktu yang tepat. Mereka mengisi hari-harinya dengan kesadaran, bukan sekedar rutinitas. Dan karena itu, akibat yang mereka rasakan sekarang adalah hasil dari pilihan sadar yang terus mereka jaga. Ada kalanya kamu akan gagal, kecewa, dan bahkan marah pada diri sendiri. Tapi tidak apa-apa, semua orang pernah merasa begitu. Yang penting bukan seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu mau bangkit lagi. Karena setiap kali kamu memilih untuk tidak berhenti, kamu sedang membentuk daya tahan batin yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan daya tahan itu akan menyelamatkanmu suatu saat nanti ketika hidup menjadi lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Kamu juga perlu tahu bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tahu bagaimana berdiri lagi setelah lelah. Banyak orang berpikir kekuatan itu berarti selalu semangat, selalu positif, padahal kekuatan sejati adalah kemampuan untuk terus berjalan, bahkan ketika semangatmu hilang. Kamu tetap melakukan yang perlu dilakukan, walau hatimu tidak sedang baik-baik saja. Dan itulah yang membentuk karakter. Semakin kamu tumbuh, kamu akan menyadari bahwa akibat dari hari ini tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang akibatnya adalah rasa damai yang kamu rasakan tanpa tahu dari mana asalnya. Karena kamu tidak lagi merasa bersalah pada dirimu sendiri. Kamu tahu kamu sudah berusaha. Kamu tahu kamu sudah menjaga janji kecil pada dirimu sendiri. Dan dari situ muncul rasa tenang yang tidak tergantung pada hasil, tapi pada proses. Itulah salah satu hadiah dari hari-hari yang dijalani dengan kesadaran. Hidupmu mungkin tidak langsung berubah, tapi hatimu akan jadi lebih kuat. Kamu tidak lagi panik ketika gagal, karena kamu tahu semua hanya bagian dari perjalanan. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu tidak ada yang benar-benar hilang dari orang yang terus belajar. Dan kamu tidak lagi tergesa-gesa, karena kamu tahu waktu punya caranya sendiri untuk menata semuanya. Jadi kalau hari ini terasa biasa, jangan remehkan, karena mungkin justru hari ini adalah saat di mana kamu sedang membangun fondasi terbesar dalam hidupmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi kamu sedang menyiapkan masa depan yang akan berterima kasih pada usahamu sekarang. Dan ketika hari itu tiba,
kamu akan menyadari ternyata hal-hal kecil yang kamu lakukan di hari yang kamu anggap biasa justru menjadi hal terbesar yang pernah kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu jalani hari ini bukan sekadar rutinitas. Semua yang kamu lakukan, entah kamu sadar atau tidak, sedang menulis kisah hidupmu sendiri. Setiap keputusan kecil adalah satu kalimat yang membentuk paragraf besar tentang siapa kamu di masa depan. Dan nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tahu bagian mana yang kamu tulis dengan kesadaran dan bagian mana yang kamu tulis dengan kelalaian. Hari ini mungkin tidak terlihat istimewa, tapi justru disinilah letak keajaibannya. Tidak ada tanda yang menyala, tidak ada suara yang mengingatkanmu untuk berhati-hati. Semua terasa biasa, datar, bahkan kadang membosankan. Tapi di balik kebiasaan itulah masa depanmu sedang disiapkan. Orang yang bijak tidak menunggu saat istimewa untuk berubah. Mereka menjadikan hari biasa sebagai ladang untuk tumbuh. Mereka tahu setiap momen bisa berarti kalau dijalani dengan niat yang benar. Kamu mungkin belum tahu akan jadi siapa nanti, tapi kamu bisa mulai menentukan arahnya dari sekarang. Bukan dengan mimpi besar yang sulit dijangkau, tapi dengan satu langkah kecil yang kamu ambil dengan sungguh-sungguh hari ini. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan langkahmu dengan orang lain, karena perjalanan setiap orang berbeda, tapi hukum sebab akibat tetap sama. Siapa yang menanam dengan kesadaran akan menuai dengan ketenangan. Siapa yang menunda dengan alasan akan menuai penyesalan. Hidup seringkali terasa rumit karena kita ingin semuanya cepat selesai. Kita ingin hasil besar tanpa mau melewati proses kecil. Kita ingin dihargai tanpa mau berproses dalam diam. Padahal, semua yang indah lahir dari kesabaran. Pohon butuh waktu untuk tumbuh, laut butuh waktu untuk tenang, bahkan manusia butuh waktu untuk benar-benar mengenal dirinya sendiri. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu belum seperti yang kamu mau, mungkin kamu hanya sedang berada di tahap menanam, bukan gagal, bukan kalah, hanya belum waktunya panen. Ada waktu untuk semua hal. Ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk beristirahat, ada waktu untuk kehilangan, dan ada waktu untuk menemukan. Dan semua itu akan terasa lebih ringan kalau kamu tahu bahwa tidak ada yang sia-sia. Tidak ada kebaikan kecil yang hilang begitu saja. Tidak ada kesabaran yang tidak berbuah. Tidak ada luka yang tidak mengajarkan sesuatu. Mungkin hari ini kamu belum melihat maknanya, tapi nanti ketika semuanya sudah lengkap, kamu akan paham mengapa kamu harus melewati semua ini. Suatu saat kamu akan melihat ke belakang dan berkata pada dirimu sendiri, "Oh, ternyata ini alasannya aku dulu harus sabar." Kamu akan sadar bahwa semua perjuangan kecilmu dulu punya arti. Malam-malam yang kamu lewati sendirian dengan pikiran penuh kekhawatiran, usaha yang kamu lakukan tanpa hasil, doa yang kamu ucapkan tanpa jawaban langsung, semuanya menyimpan maksud yang baik. Mereka bukan bentuk penolakan dari semesta, tapi cara halus hidup untuk membentuk keteguhan di dalam dirimu. Dan ketika kamu sudah sampai di titik itu, kamu tidak akan lagi menyesali hari-hari biasa. Kamu justru akan bersyukur karena pernah menjalaninya dengan penuh kesadaran. Kamu akan sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari hal besar, tapi dari perasaan damai karena kamu tahu kamu sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kamu punya. Bukan hasilnya yang membuatmu bahagia, tapi kenyataan bahwa kamu tidak lagi mengkhianati dirimu sendiri. Banyak orang menunggu momen besar untuk berubah, menunggu tanggal 1, menunggu tahun baru, menunggu waktu yang tepat, tapi waktu yang tepat sebenarnya adalah sekarang. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki satu hal kecil, untuk menepati satu janji, untuk menjadi sedikit lebih baik dari kemarin. Perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melakukan sesuatu yang tampak kecil hari ini. Kamu tidak akan pernah tahu kapan akibat dari pilihanmu datang, tapi satu hal yang pasti, ia akan datang. Mungkin dalam bentuk keberhasilan, mungkin dalam bentuk pelajaran, tapi keduanya tetap hadiah. Karena bahkan kesalahan pun bisa menjadi guru kalau kamu mau belajar darinya. Tidak ada pilihan yang benar-benar sia-sia kalau kamu menjadikannya tempat bertumbuh. Dan kalau suatu hari kamu mulai kehilangan arah, ingatlah bahwa kamu tidak harus tahu segalanya sekarang. Yang perlu kamu tahu hanyalah satu hal, bagaimana caranya agar hari ini tidak terbuang percuma.
entah dengan belajar sesuatu, memperbaiki satu hal kecil, memaafkan seseorang, atau sekedar beristirahat dengan tenang tanpa merasa bersalah. Karena setiap hari yang kamu jalani dengan kesadaran akan membangun kekuatan batin yang akan menyelamatkanmu di masa depan. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk layak berkembang. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Akui kalau kamu takut, tapi tetap melangkah. Akui kalau kamu belum bisa, tapi terus belajar. Akui kalau kamu salah, tapi mau memperbaiki. Keberanian seperti itulah yang akan menuntunmu menuju kehidupan yang lebih bermakna. Karena hidup tidak menuntutmu untuk selalu benar, tapi untuk terus belajar memahami arti dari setiap langkah yang kamu ambil. Mungkin kamu tidak menyadari sekarang, tapi cara kamu memperlakukan hari ini sedang membentuk cara kamu menghadapi hidup nanti. Kalau kamu belajar menghargai waktu, kamu akan tumbuh jadi orang yang disiplin. Kalau kamu belajar menjaga ucapan, kamu akan tumbuh jadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu belajar menerima dirimu sendiri, kamu akan tumbuh jadi orang yang damai. Semua hal besar itu berawal dari hari biasa seperti hari ini. Dan itulah mengapa kalimat ini penting diingat. Hari ini mungkin biasa saja, tapi suatu saat kamu akan merasakan akibatnya. Karena setiap detik yang kamu jalani sedang menulis masa depanmu. Pelan-pelan, diam-diam, tapi pasti. Kamu tidak akan menyadarinya sekarang, tapi nanti kamu akan bersyukur pernah memperlakukan hari-hari kecilmu dengan kesungguhan. Karena dari situlah hidupmu berubah. Maka, mulai besok, atau lebih baik lagi, mulai sekarang, berhentilah menyepelekan hari biasa. Bangun dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kecilmu punya arti. Jalani hari dengan niat untuk menanam sesuatu, sekecil apapun itu. Dan kalau malam datang, istirahatlah dengan tenang, karena kamu tahu kamu sudah melakukan bagianmu hari ini. Sisanya, biarkan waktu bekerja. Suatu hari nanti kamu akan duduk di tempat yang kamu impikan sekarang, dan kamu akan tersenyum sambil berkata, "Oh, ternyata ini alasannya aku dulu harus sabar." Kamu akan sadar bahwa semua perjuangan kecilmu dulu punya arti. Malam-malam yang kamu lewati sendirian dengan pikiran penuh kekhawatiran, usaha yang kamu lakukan tanpa hasil, doa yang kamu ucapkan tanpa jawaban langsung, semuanya menyimpan maksud yang baik. Mereka bukan bentuk penolakan dari semesta, tapi cara halus hidup untuk membentuk keteguhan di dalam dirimu.